Hai sahabat UMN, kembali lagi bersama Angel di sini. Dan kali ini Angel mau kasih tahu kabar gembira buat kalian semua karena UMN baru saja meraih ranking 4-star institution dengan keterangan very good di tahun 2024 ini dari The QS Stars University Ranking System. Nah, sistem ranking QS Stars ini adalah tanda kualitas yang diakui secara internasional. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi secara keseluruhan dan mengetahui strength dan weakness dari institusi tersebut. Nah, semoga dengan peringkat ini dapat menjadi motivasi ya untuk UMN dapat meningkatkan kinerjanya dan memberikan pendidikan yang berkualitas untuk para mahasiswanya. Nah, di video kali ini Angel mau ajak sahabat UMN untuk lihat apa aja sih yang dinilai dan apa aja yang udah UMN tuh persiapkan waktu peraihan penilaian QS Stars kemarin. Nah, kira-kira siapa aja yang bakal aku datengin, aku temuin, dan aku ajak ngobrol? Nah, stay tune ya. Bye! Hai teman-teman, kali ini aku mau ajak teman-teman sekalian buat ngobrol sama Bu Friska Natalia selaku Wakil Rektor di bidang kurikulum nih, buat ngebahas tentang prestasi QS Star UMN di bidang teaching. Kira-kira gimana keseruan ngobrol kita? Yuk ikutin aja aku. Nah teman-teman, sekarang aku sudah bersama Bu Friska Natalia di sini. Halo Bu. Halo. Apa kabarnya nih Bu? Baik. Baik ya. Oke, jadi Bu Friska ini adalah Wakil Rektor UMN di bidang kurikulum nih teman-teman. Oke, nah Bu, aku mau tanya-tanya nih soal prestasi QS Star yang baru saja kemarin UMN dapatkan nih. Nah, kira-kira boleh dijelasin secara lebih detail nggak ya Bu tentang prestasi QS Star ini? Oke, mungkin ingin tahu lebih detailnya QS Star itu apa gitu ya. Betul. Nah, QS Star sendiri itu sebenarnya adalah pemeringkatan secara internasional. Dan UMN ini mengikuti baru pertama kali dan kita seneng banget dengan hasilnya karena UMN berhasil mendapatkan 4-star. Keren banget UMN. Dan di penilaian ini memang dinilai secara rating by QS-nya dengan memperlihatkan strength-nya dengan masing-masing indikator penilaian di dalamnya. Kenapa sih Bu UMN harus ikut prestasi QS Star ini Bu? Pertama karena ini kan UMN itu roadmap-nya masuk ke World Class University. Nanti harapannya di tahun-tahun mendatang, dan UMN ini tidak berhenti hanya menjalankan akreditasi internasional, tapi UMN juga masuk di tingkat institusi dengan masuk ke QS Star ini. Amin, semoga ya teman-teman. Nah, dalam bidang teaching nih Bu, UMN itu memperoleh berapa bintang ya Bu? 5 kalau nggak salah ya Bu ya kemarin? 5, keren banget 5 nih. Selamat ya Bu. Nah, tapi apa sih Bu artinya bintang 5 itu? 5 ini sebenarnya kalau diartikan itu pamer sedikit boleh ya? Boleh dong. Excellence gitu ya. Excellence berarti UMN ini sekarang memiliki kualitas pengajaran yang sangat baik dengan didukung dengan infrastruktur dan juga sistem pembelajarannya juga yang sangat baik. Wow, keren banget. Nah nih buat teman-teman yang masih ragu buat masuk UMN nih, kita udah excellent ya Bu ya pengajarannya ya. Jadi jangan ragu lagi buat masuk UMN ya. Nah, lalu apa aja nih Bu yang disiapkan UMN untuk QS Star dalam bidang teaching ini Bu kemarin? Karena yang dinilai ini selain tadi ya untuk menghasilkan kualitas pembelajaran terbaik, pastinya kan kita juga harus melihat dari bagaimana untuk dosen, kompetensinya, lalu didukung dengan infrastrukturnya dan juga sistem pembelajaran. Oleh karena itu, semua kurikulum di UMN ini kan juga diupdate secara berkala, periodik, supaya update dengan industri dan perkembangan teknologi saat ini. Wow, selalu up to date ya Bu ya sama situasi yang ada di dunia saat ini ya Bu ya. Makanya di UMN sendiri itu juga selain mengupdate kurikulum dengan mengundang stakeholders ya, jadi dari pengguna lulusan, dari alumni,
mahasiswa, dan kita juga ada mendatangkan banyak praktisi dari luar negeri dan juga guest lecture dari luar negeri supaya mendapatkan wawasan secara internasional juga. Gitu. Karena kan mau go internasional ya Bu ya, UMN ya, harus juga pengajar-pengajarnya juga berwawasan internasional juga ya Bu ya. Wow, oke. Untuk harapan kedepannya nih Bu, untuk UMN gimana nih Bu? Pastinya harapannya banyak ya. Salah satunya pertama mudah-mudahan UMN juga bisa meningkatkan startnya dan juga masuk di dalam Asia Ranking dan pastinya bisa mewujudkan World Class University. Amin. Dukung ya teman-teman buat UMN bisa go internasional ya gitu. Jadi nanti teman-teman lulus dari UMN itu juga bisa dianggap sebagai lulusan yang berwawasan internasional ya Bu ya. Dan bisa langsung diserap, dan kebetulan kan UMN juga pamer sedikit lagi boleh ya, boleh jadi dong, mendapatkan 5 star juga di employability gitu. Jadi itu sangat bersinergi dengan pembelajaran. Jadi pastinya kan setelah mahasiswa belajar, setelah lulus nggak boleh berhenti di situ. Gitu. Jadi harus langsung masuk di dunia industri ataupun berkarir dengan memiliki usahanya sendiri. Berarti employability ini maksudnya adalah kemampuan UMN untuk menghasilkan lulusan-lulusan yang bisa langsung terjun di dunia kerja ya Bu ya, yang siap ya. Ataupun menjadi entrepreneur. Jadi teman-teman, buat kalian yang mau masuk UMN, jangan khawatir, setelah lulus kalian bisa langsung kerja. Tapi tergantung dari kalian juga ya, waktu kuliah gimana ya, gitu. Harus rajin dan juga ngikutin semua kegiatan yang ada di perkuliahan. Kalau gitu Bu, terima kasih buat informasinya ya Bu ya. Sama-sama. Semoga teman-teman yang mau masuk UMN bisa semakin tahu ya, UMN itu prestasinya nggak main-main ya Bu ya. Keren. Terima kasih Bu. Sama-sama. Nah, kali ini aku akan ajak teman-teman sekalian untuk menemui Mbak Riatun sebagai Learning Center Manager di UMN nih. Kira-kira apa aja yang dikerjain sama Mbak Riatun? Let's go, langsung aja kita temuin Mbak Riatun. Halo Mbak Riatun. Halo Angel. Gimana nih kabarnya? Baik, alhamdulillah. Baik ya. Gimana nih perasaannya kemarin dapat prestasi QA Star UMN nih? Wah, ya sangat bersyukur, alhamdulillah. Akhirnya seperti perjuangannya tidak sia-sia ya. Jadi memang persiapannya tentu saja tidak mudah, dan memang kita sudah jauh-jauh hari mempersiapkan supaya kita bisa mendapatkan QA Star. Iya, betul. Nah, mungkin aku tuh penasaran nih sama Learning Center di UMN. Itu tuh biasanya apa aja sih Bu yang dikerjakan di Learning Center itu? Baik. Kalau di UMN sendiri, Learning Center Departemen itu dibentuk sebenarnya sudah dari tahun 2015 SK Rektor. Hanya memang untuk implementasinya baru di tahun 2017. Jadi e-learning di UMN itu sudah mulai di tahun 2017 bahkan sebelum pandemi. Wow, berarti nggak gara-gara pandemi tuh enggak dong. UMN e-learning ya. E-learning itu udah ada ternyata sebelum pandemi. Emang udah dipersiapkan ya. Nah, ternyata kemarin juga waktu prestasi QA Star itu online learning tuh juga dapat ya bintang 5 ya. Wow, keren banget. Berarti maksudnya 5 bintang di sini tuh apa sih? Di dalam penilaian QA Star itu memang ada beberapa indikator. Kalau di online learning sendiri ada 5 indikator. Yang pertama itu adalah online learning untuk outsourcing. Jadi kalau online outsourcing ini adalah bagaimana kita bekerja sama dengan pihak eksternal untuk mengembangkan konten digital. Dan alhamdulillah beberapa tahun belakangan memang Learning Center Departemen itu bekerja sama dengan beberapa pihak eksternal. Di antaranya ada Bank Sentral Asia, kita juga support untuk Bappenas, dan beberapa instansi lainnya. Wow, ternyata banyak juga ya UMN itu berkolaborasi sama stakeholder dari luar ya. Keren banget. Nah, kira-kira dalam bidang online learning ini tuh apa aja sih yang dinilai sama QA Star kemarin? Ya, yang pertama itu indikatornya memang online outsourcing yang tadi saya sampaikan. Memang kerjasama dengan eksternal itu menjadi salah satu indikator. Minimal ada 5 instansi yang bekerja sama dengan Learning Center Departemen. Kita kemarin sudah bisa lebih dari 5. Kemudian ada lagi online learning untuk student faculty engagement. Jadi di sini
ini kita mengembangkan modul-modul digital untuk mensupport perkuliahan baik secara akademik dan yang terbaru dari kami adalah kami juga mensupport dan mengembangkan konten digital untuk non akademik. Jadi sifatnya lebih ke non degree atau course-course online lain seperti yang mungkin teman-teman sudah pernah mengakses seperti Udemy atau Coursera. Oke, wow. Nih jadi teman-teman yang UMN Digital Learning itu berarti bisa untuk teman-teman yang mungkin kuliah tapi sambil kerja. Betul, gitu ya. Jadi untuk membutuhkan keahlian lain yang bisa diperoleh dari kursus-kursus, tapi secara dari sisi waktu terbatas. Akhirnya bisa dijembatani dengan mengikuti kursus di UDL atau UMN Digital Learning. Itu untuk indikator yang kedua. Kemudian selain itu ada track record ya. Tadi sudah disampaikan sama saya bahwa UMN memang sudah memiliki visi misi yang jelas untuk teknologi, sehingga ketika universitas lain atau mungkin belum memulai untuk e-learning, kita sudah mulai di tahun 2015. Itu untuk track recordnya. Kemudian dari sisi student service and teknologi itu kita mensupport untuk mahasiswa berkebutuhan khusus. Jadi kalau sebelumnya kita konsentrasi untuk pengembangan fitur-fitur yang mensupport user, dalam hal ini adalah mahasiswa secara umum, saat ini kita konsentrasi atau fokus kepada mahasiswa yang berkebutuhan khusus. Jadi fiturnya juga kita siapkan supaya mahasiswa berkebutuhan khusus tetap bisa belajar secara online. Indikator yang terakhir adalah student interaction. Di sini ada alumni network program. Jadi kita berusaha selain mahasiswa juga alumni kita tetap support nih Mbak Angel nih. Jadi alumni tetap bisa berkontribusi atau kita tetap bisa bersinergi dengan alumni untuk menyiapkan atau membekali mereka dengan berbagai informasi-informasi supaya mereka bisa lebih siap di dunia praktis. Betul. Memang itu yang dibutuhkan ya, di dunia kerja itu. ya. Oke. Nah, untuk harapan kedepannya nih untuk UMN Digital Learning, gimana sih Mbak? Karena kalau UMN Digital Learning itu kan bagian dari Learning Center Department ya. Kalau tentunya harapannya di Learning Center Department adalah kita tetap bisa mempertahankan QSR kita gitu kan, kemudian tentu saja dengan improvement yang terkait dengan fitur-fitur tentang pembelajaran daring tetap bisa kita improvisasi. Kemudian dari sisi UMN Digital Learning semoga kedepannya bisa bisa memberikan kontribusi yang maksimal bukan hanya kepada mahasiswa UMN saja tetapi juga kepada masyarakat umum. Oke, keren. Semoga UMN Digital Learning semakin bisa mengembangkan produk-produknya juga ya. Ya, insya Allah. Untuk teman-teman yang lain juga bisa menikmati produk-produk UMN Digital Learning dan bisa semakin mengembangkan skillnya di dunia kerja. Oke, thank you Mariatur sama-sama buat informasinya. Halo Bu Sari. Halo Angel, apa kabar Angel? Baik Bu, Ibu sendiri gimana nih, apa kabar? Sehat. Oke, puji Tuhan. Nah, jadi hari ini aku mau ngobrol-ngobrol nih sama Bu Sari terkait prestasi QS Star di bidang Business Management Study. Nah, kira-kira gimana Bu perasaannya kemarin Business Management Student tuh dapat 4 bintang di QS Star? Iya, sangat bersyukur ya karena ini merupakan salah satu bentuk international recognition yang benar-benar membuktikan lah bahwa Fakultas Bisnis memang memiliki standar internasional yang sangat tinggi. Ya memang susah ya mendapatkan 4 star itu gitu. Secara internasional lagi, berarti kan UMN sudah diakui nih di internasional ya Bu ya, keren banget. Nah, kira-kira nih Bu, apa aja sih yang dinilai sama QS Star nih Bu? Yang pasti yang dinilai itu adalah bagaimana sejauh mana program strength ya, kekuatan dari Fakultas Bisnis, terutama kalau yang kemarin ini yang kami masukkan itu adalah manajemen, program studi manajemen. Program studi manajemen sebagai bagian dari
Business and Management Studies itu sudah mendapatkan international recognitions. Yang pertama sudah berhasil mendapatkan standarisasi ya, international standarisasi dari AUN QA, ASEAN University Network QA, lalu kemudian mendapatkan international recognition juga dari FIBA. Nah, lalu kemudian ya itu juga kalau secara nasional kan sudah pasti akreditasinya unggul. Nah, kalau dari di program studi manajemen sendiri itu memang dalam prosesnya itu memang kami mengedepankan internasionalisasi, termasuk ketika ada beberapa mata kuliah yang juga beririsan atau diampu oleh program studi yang lain, karena memang kami melibatkan kolaborasi dengan program studi yang lain, gitu. Salah satu contohnya adalah misalnya mata kuliah yang akuntansi, nah itu di delivery oleh dosen-dosen dari prodi akuntansi, gitu. Dan prodi akuntansi pun juga sudah mendapatkan international recognitions, gitu. Jadi secara tidak hanya FIBA tapi juga ICAEW, itu dalam arti kurikulum di program studi akuntansi yang diajarkan di prodi manajemen itu juga sudah mendapatkan pengakuan secara internasional. Wow, gitu. Berarti memang dibutuhkan ya Bu ya untuk internasionalisasi ini dan juga kolaborasi ya Bu ya. Betul. Supaya mungkin pengajaran yang didapatkan sama teman-teman yang masuk ke bisnis manajemen itu bisa bagus ya Bu ya? Iya, bagus. Paling tidak lulusan-lulusannya lah, lulusan dari prodi manajemen dan juga akuntansi, karena itu masuk dalam payung business and management studies. Mereka secara internasional pengajarannya juga sudah diakui, lalu secara kompetensi mereka juga diakui, dan bahkan nanti kan mereka ketika lulus mereka juga dapat sertifikasi internasional. Betul, gitu. itu yang paling penting ya Bu. Iya, biar mereka bisa bekerja setelah lulus dari UMN, bisa bekerja di perusahaan multinasional. Kita berharap seperti itu. Iya, karena kan memang faktanya adalah 90% ya mahasiswa yang UMN ini sudah bekerja loh Bu, sebelum lulus. Iya, Keren banget. Ya berarti kan pengajarnya, terus kemudian kurikulumnya, mata kuliahnya, lalu kemudian industri collaboration-nya juga berjalan dengan baik. Betul. Jadi teman-teman yang masih ragu nih buat masuk UMN, jangan ragu lagi karena faktanya udah ada semua ini ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, pasti langsung kerja habis lulus dari UMN. Amin. Nah, Ibu, kira-kira kemarin itu penilaiannya apa aja sih yang dipersiapkan, Bu? Ya, kalau untuk penilaian tentu saja dokumen ya. Mereka meminta dokumen dan juga bukti-bukti gitu ya, bahwa memang kami sudah melakukan baik itu pengajarannya maupun penelitian maupun PKM-nya itu dilakukan secara internasional. Termasuk ketika kita bicara tentang kurikulum dan pengajaran itu juga mereka minta bukti apakah ada misalnya ada mahasiswa asing gitu ya. Nah, lalu kemudian apakah ada international academic exchange lecturers ya. Puji Tuhan sih dosen-dosen UMN juga banyak yang sudah diminta untuk menjadi narasumber ya di luar negeri gitu, dan demikian juga kebalikannya gitu ya. Jadi kita juga banyak mengundang profesor-profesor untuk mengajar di UMN. Ya, exchange ya. Iya, betul, exchange lecturers. Nah, kira-kira Bu, dari Ibu Sari sendiri nih sebagai dekan Fakultas Bisnis UMN nih, apa sih harapannya untuk kedepannya bagi UMN maupun juga bagi Fakultas Bisnis sendiri? Ya di satu sisi international recognition ini juga pasti akan membuat bangga ya, dari dalam arti membuat bangga dari seluruh sivitas akademik, dari dosennya, lalu kemudian juga dari mahasiswanya, dari alumninya gitu ya, bahwa kita mendapatkan penghargaan. Tapi di satu sisi ini juga menjadi tantangan bagi kita gitu ya, bagaimana kedepannya kita bisa mempertahankan QS Star ini, dan kami berharap sih juga bisa mendapatkan QS Star-nya tuh yang sempurna gitu ya, naik lagi gitu ya. Nah itu jadi ada yang harus kami persiapkan. Nah tadi dari hasil dari QS itu kami lihat lagi mana indikator-indikator yang masih kurang, yang masih harus kami perbaiki untuk di masa yang akan datang. Oke, terima kasih ya Bu ya. Makasih. Harapannya sih untuk kedepannya ya, semoga Fakultas Bisnis makin baik ya untuk kualitas pengajarannya dan sebagainya. Semoga semakin jaya ya Bu ya Fakultas Bisnis ya Bu ya. Pasti. Halo sahabat UMN, kembali lagi bersama aku di sini, dan kali ini aku mau ajak teman-teman sekalian buat ketemu sama Mbak Afi. Mbak Afi ini adalah manajer HRD di UMN loh. Nah, langsung aja kita ketemu nih. Halo Mbak Afi. Halo Angel. Apa kabar nih Mbak Afi? Baik-baik. Wih, alhamdulillah puji Tuhan ya.
Oke Mbak Afi, gimana nih perasaannya kemarin di bidang academic development itu dapat 4 bintang ya? Betul, dapat 4 bintang. Iya, gimana tuh? Ceritain dong Mbak, apa aja sih yang dinilai di QS Star? Oke, nah kalau di academic development ini ketika kita dapat 4 bintang itu kan berarti artinya di bidang academic development atau pengembangan akademik itu berarti kita dinilai baik ya. Dalam hal penelitian, inovasi dan dukungan-dukungan untuk mendukung akademik itu sendiri. Jadi yang dinilai di dalam academic development itu pengen melihat gitu ya, apakah bagaimana komitmen universitas terhadap pengembangan akademik bagi mahasiswa dan dosennya di luar pengajaran. Hal ini itu juga mencakup bidang-bidang seperti jumlah dosen yang berpartisipasi dalam program pengembangan, kegiatan pengembangan yang tersedia bagi mahasiswa dan juga pengeluarannya, serta inovasi yang berkaitan dengan pembelajaran. Gitu. Juga networking tentang pengajaran itu sendiri. Berarti itu juga yang dinilai sama prestasi QS Star kemarin ya? Betul. Nah, kira-kira apa aja nih yang UMN persiapkan untuk penilaian ini kemarin? Jadi yang sudah disiapkan oleh UMN beberapa tahun terakhir itu ya tentu dengan berbagai program kerja ya, program kerja untuk mendorong internasionalisasi, sehingga untuk mempersiapkan penilaian ini kita ada monitoring yang intens gitu ya untuk di program-program kerja tersebut gitu. Kalau karena saya sendiri di bidang HR gitu, maka sebenarnya kita cukup berkomitmen ya. Kita berkomitmen untuk bisa mendukung kayak penelitian, inovasi dan dalam pembelajaran itu dengan adanya berbagai organisasi yang coba kita bangun gitu ya. Gitu, karena kalau di bidang HR kita membangun organisasi itu supaya ada departemen-departemen yang bisa menggerakkan program-program tadi gitu. Kalau sekarang fokusnya internasionalisasi ya? Ya. Karena tagline-nya UMN sekarang World Class University ya? Keren banget. Nah, untuk harapan kedepannya nih Mbak, setelah dapat prestasi dari QS Star bintang 4, gimana nih? Ya, harapannya ketika kita sudah di bagian yang ini ya, yang academic development ini kan kita dapat 4 bintang. Tapi harapannya yang kedepannya kita bisa meningkatkan lagi menjadi 5 bintang gitu ya. 5 bintang. Di 5 bintang, karena memang pasti ada hal-hal yang perlu diimprove ya, ditingkatkan kembali gitu. Di antaranya kalau tadi kan saya menyampaikan soal sudah adanya beberapa departemen yang coba kita bangun untuk mendukung internasionalisasi, tapi juga sebenarnya kalau di tugas utama nih dari HR sendiri kita sedang mendorong supaya staff ataupun dosen itu mendapatkan pengembangan baik yang sifatnya internal training atau in-house training dan juga external training, sertifikasi dan memastikan memang semuanya itu mendapatkan kesempatan yang sama gitu. Jadi dengan pelatihan-pelatihan dan peningkatan kompetensi, harapannya sebenarnya bisa meningkatkan peningkatan akademik itu tadi ke arah development tadi, academic development tadi. Berarti yang mau dikembangkan adalah dari sisi tenaga pengajarnya ya Mbak ya? Betul, dari SDM-nya. Supaya nanti di bidang academic development ini bisa meningkat ya? Betul, untuk mendukung aspek lain di QS juga sebenarnya, untuk mendukung yang teaching yang sudah sekarang dapat 5 bintang kan kalau di sana gitu sih. Nah teman-teman, jadi jangan ragu lagi kalau misal mau kuliah di UMN karena tenaga pengajarnya, dosen-dosennya sudah diperlengkapi ya Mbak ya, tentunya gitu. Jadi jangan ragu lagi buat masuk di UMN ya. Gitu. Thank you Mbak Afi buat informasinya. Sama-sama, thank you udah ngobrol-ngobrol. Halo teman-teman, sekarang aku sudah bersama Bu Ika sebagai Wakil Rektor di bidang kemahasiswaan UMN nih. Halo Bu Ika. Halo Angel. Gimana nih Bu kabarnya? Baik. Amin. Oke Bu, aku mau tanya-tanya nih Bu tentang prestasi QS Star yang kemarin UMN barusan dapat Bu. Dan kebetulan bidang employability di UMN ini mendapatkan 5 bintang ya Bu ya di prestasi QS Star ini. Kira-kira artinya apa sih Bu? Artinya keterserapan lulusan UMN di dunia kerja itu sangat bagus. Lulusan UMN cepat diterima di tempat kerja. Nah, bahkan sebelum 6 bulan setelah lulus itu, ya tentunya hal itu
berarti kualifikasi yang dibutuhkan oleh dunia industri dimiliki oleh lulusan UMN. Artinya memenuhi sesuai dengan harapan dunia industri. Oke, keren banget ya UMN ini. Ternyata banyak lulusan yang UMN yang dengar-dengar nih Bu, udah bekerja sebelum lulus. Betul, ya Bu ya. sekali. Wow, keren banget tuh teman-teman. Jadi nggak usah ragu lagi ya Bu, teman-teman ya, kalau kalian kuliah di UMN, karena ketika kalian lulus dari UMN tuh kalian sudah siap di dunia kerja ya Bu ya. Oke. Nah Bu, kemarin waktu penilaian QS Star ini apa aja sih Bu kira-kira yang dinilai? Pertama masa tunggu, artinya dari mulai lulus sampai dengan diterima kerja itu berapa lama. Semakin cepat tentunya semakin baik. Kalau bisa sebelum 6 bulan, itu skornya tinggi. Lalu yang kedua adalah kesesuaian antara bidang studi dengan pekerjaannya. Semakin sesuai itu semakin baik. Nah, itu semua sebetulnya terangkum dalam tracer study yang kita lakukan setiap 1 tahun sekali. Nah, dari tracer study itu banyak hal yang bisa kita dapatkan melalui survei itu dan menjadi feedback nantinya bagi prodi untuk terus mengembangkan kurikulumnya sehingga sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia industri. Kalau boleh tahu Bu, tracer study itu apa ya Bu ya? Tracer study itu kalau diterjemahkan kan studi pelacakan alumni, studi pelacakan untuk para alumni, yang memang kalau di Indonesia itu harus dilakukan oleh setiap perguruan tinggi. Nah, UMN sangat tepat waktu untuk melaksanakan survei tersebut, dan kita sudah 5 kali berturut-turut mendapatkan hibah tracer study. Keren banget. Nah, di samping itu tentunya keberhasilan dari QS tadi ditunjang oleh kegiatan-kegiatan karir yang kita lakukan secara rutin. Seperti misalnya kita ada kampus hiring, ada career day yang setahun 2 kali. Lalu kita juga ada macam-macam atau banyak MOA dan MOU dengan berbagai perusahaan nasional dan multinasional. Wow, keren banget. Berarti UMN itu sudah banyak bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan ya Bu ya? Wow, berarti teman-teman ini punya kesempatan ya Bu ya, untuk bekerja bersama perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan UMN. Oke, keren banget. Tuh teman-teman, jangan khawatir ya, kalian nggak dapat kerjaan, karena UMN banyak loh bekerja sama perusahaan-perusahaan multinasional event ya Bu ya? Keren banget. Nah, untuk persiapannya nih Bu, kemarin UMN mempersiapkan apa aja nih Bu untuk di bidang employability? Persiapannya tentunya kita menggali lagi tracer study yang dibutuhkan, karena dibutuhkan tidak hanya 1 tahun terakhir, tapi lebih dari 1 tahun terakhir. Jadi kita datanya kita olah, gitu ya, kita sesuai dengan kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh QS tersebut. Nah, tentunya data itu sudah ready semua. Jadi kita compile data itu untuk kita submit ke QS. Lalu tentunya kita juga mempersiapkan dari user atau pengguna lulusan UMN, karena pasti ada feedback yang diberikan. Nah, itu juga diminta oleh QS. Jadi ada feedback dari user maupun feedback dari para lulusan. Nah, itu dibutuhkan untuk data yang melengkapi data yang kita kumpulkan, lalu kita submit ke QS. Wow, lengkap sekali ya Bu ya persiapannya ya Bu ya kemarin. Nah, Bu, untuk harapan kedepannya Bu, bagi UMN terutama di bidang employability apa nih Bu? Harapannya kita terus bisa meningkatkan, bukan hanya mempertahankan, tapi kita meningkatkan employability rate kita. Jadi yang sudah mendapatkan 5 stars kita tingkatkan terus, kita pertahankan sampai kita yang optimal, menuju optimal. Nah, apa saja yang perlu kita lakukan untuk bisa mempertahankan itu atau meningkatkan employability rate kita, yaitu kita terus meningkatkan kerjasama dengan perusahaan. Lalu kita terus meningkatkan kegiatan-kegiatan karir, termasuk di antaranya adalah kita memberikan career counseling, lalu kita memberikan kampus hiring atau career preparation, career building, semua kegiatan atau workshop yang
ada hubungannya dengan karir itu sangat dibutuhkan oleh para mahasiswa atau calon lulusan yang akan kerja atau akan magang. Nah, supaya apa? Supaya mereka bisa diterima di tempat kerja dan memenuhi kualifikasi, baik dari sisi hard skill maupun dari sisi soft skill. Betul. Nah, lengkap banget ya Bu ya, program-program yang diberikan kepada mahasiswa ya untuk menunjang skill mereka di dunia kerja nanti ya Bu ya. Menarik banget. Semoga yang sudah baik ini terus bisa dipertahankan ya Bu ya. Amin. Dan dikembangkan lagi untuk kedepannya. Oke, terima kasih Bu Ika atas informasinya. Nah, itu dia teman-teman semua penjelasan dari para dosen-dosen dan juga rektor tentang prestasi QS-Star yang baru saja diraih sama UMN. Kira-kira gimana nih? Bangga nggak kalian jadi sahabat UMN? Thank you ya teman-teman yang udah nonton dari awal hingga akhir. Dan semoga melalui video ini kalian semakin diberi banyak pengetahuan baru dan semakin mau nih ya buat masuk UMN. Dan terutama buat teman-teman yang masih SMA. Dan untuk teman-teman yang mau masuk UMN dan masih ragu, terus juga pengen tahu lebih lanjut tentang UMN, kalian bisa langsung aja follow YouTube-nya UMN, subscribe, like, dan juga follow semua media sosialnya UMN. Dan yang paling penting, kalian bisa cari tahu juga informasi seputar perkuliahan yang ada di UMN melalui website www.umn.ac.id. Sampai jumpa lagi teman-teman. Emang kelihatan? Kurang apa? Kurang serong kali. Kaosnya yang sebelumnya